نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah selesai membahas jihad syaitan. Jihad melawan syaitan. Yang makna dari jihad melawan syaitan adalah jihad menolak dari diri kita ini dua hal. Yang itu merupakan pintu besar syaitan untuk menggoda dan menyeret Bani Adam dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berjihad melawan syubhat, perkara-perkara yang berbentuk ajaran ataupun manhaj yang sesat dan menyesatkan yang dilontarkan oleh syaitan untuk membuat keraguan-keraguan di dalam agama kita. Itu harus kita perangi dengan cara kita membekali diri kita dengan ilmu yang syar'i yang sampai kepada derajat yakin. Karena hanya dengan keyakinan terhadap kebenaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bisa menolak segala syubhat yang datangnya dari syaitan wa awliya'uhu dan pengikut-pengikut syaitan. Kemudian yang kedua, jihad melawan syaitan dalam menolak syahwat yang disuguhkan, ditawarkan oleh syaitan kepada Bani Adam, sehingga seorang yang bergelimang dalam syahwatnya maka dia akan bergelimang di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup setiap hari penuh dengan kemaksiatan, sulit untuk mendapatkan kenikmatan ibadah, berat rasanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau seorang sudah terlanjur tercebur di dalam syahwat, yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nafiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi syahwat adalah taqdimul hawa ala amrillah wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dimaksud dengan syahwat adalah mendahulukan perintah hawa nafsu kita daripada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu kalau seorang sudah bergelimang dengan memanjakan hawa nafsunya, sulit bagi dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah tercebur dalam satu kemaksiatan. Begitu beratnya dia mau meninggalkan kemaksiatan ini,
kalau dia tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah saya sampaikan kemarin kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Seorang yang sudah terbenam di dalam syahwatnya, seorang yang sudah mudmin, kecanduan terhadap perkara-perkara maksiat, menghancurkan sebuah gunung yang begitu besar, itu jauh lebih mudah daripada dia meninggalkan syahwat atau maksiat yang sedang berada di dalamnya. Seorang yang minum khamar dan itu sudah menjadi kecanduannya. Katakanlah dia sudah merasa nikmat di dalamnya. Bahkan kadang-kadang orang yang terbenam di dalam kemaksiatan karena sudah kecanduan, kadang-kadang maksiat itu nggak nikmat lagi. Sebenarnya kemaksiatan itu menjadi hambar bagi dirinya. Tetapi begitu beratnya dia keluar dari maksiat itu. Jadi orang kadang-kadang bosan dengan minum khamr karena rasanya nggak enak atau mungkin bosan dan kok cuma seperti itu terus bosan sebenarnya. Tapi dia lemah, tidak mampu keluar dari kubangan kemaksiatan itu tadi. Itu kalau seorang sudah tergenang di dalam apa? Syahwat. Karena itu orang ini rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang itu bisa menyelamatkan dirinya dari dua hal ini, seolah-olah dia mampu menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang bisa menyelamatkan dirinya dari syubhat sehingga membuahkan keyakinan yang kokoh di dalam dirinya terhadap kebenaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun yang datang dari selain sunnah dia pertanyakan dan dia ukur dengan sunnah itu saja. Kalau memang ada di dalam sunnah dia terima, dan kalau memang tidak ada di dalam sunnah dia hinakan dan ditolak. Maka muncullah dalam dirinya sifat yakin terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seorang sudah yakin dengan sunnah Rasulullah SAW, maka sunnah itu akan agung di dalam dirinya. Dia tidak butuh apapun menjadi penggantinya. Dan dia tidak akan sejajarkan sesuatu apapun dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sunnah sudah agung. Karena itu disyariatkan kepada kita ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, ta'zimus sunnah. Bagaimana kita mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang paling mampu dan paling bisa mengagungkan sunnah adalah orang yang diberi rezeki ilmu sunnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang itu jauh dari ilmu, semakin dia itu tidak mampu mengagungkan sunnah. Jadi ta'zimus sunnah dimunculkan dengan ilmu. Kalau kita mengenal betul sunnah Nabi, bahwa itu adalah sesuatu yang sempurna, bahwa itu adalah sesuatu yang indah, bahwa itu adalah sesuatu kebenaran, dan selainnya adalah salah dan kesesatan, maka dengan mudahnya kita akan menolak segala syubhat yang datang kepada kita. Adapun kalau seorang mengatakan sunnah itu agung, tapi dia tidak mengenal sunnah, barangkali ini datang kebid'ahan lalu diatasnamakan sunnah, dia akan tertipu di dalamnya. Dulu kita semangat berteriak sunnah, sunnah dan seterusnya, tanpa kita tahu benar itu sunnah. Ternyata setelah kita pelajari, setelah kita dalami, setelah kita ilmui, apa yang dulu kita teriakkan itu sunnah, ternyata justru apa? Kebid'ahan. Khawana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itulah perlunya ilmu. Jadi dengan ilmu akan membuahkan yakin, dengan ma'rifah, dengan mengenal terhadap sunnah Rasulullah SAW, akan muncul dalam diri kita ini al-yaqin.
bahwasanya patokan yang paling hak dan paling agung adalah sunnah, maka segala yang disampaikan oleh manusia ini akan mudah ditolaknya kalau itu sekedar subuhan, perantuan di dalam pemahaman agama. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala juga menyatakan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, segala sesuatu yang masih sama bagi manusia ini, maka penyelesaiannya adalah ada pada ilmunya para sahabat. Jadi segala sesuatu dalam urusan agama yang manusia itu masih samar di dalamnya, apakah yang seperti ini yang benar atau yang seperti itu, atau mungkin terjadi syubhat di dalamnya, samar, katakan syubhat tidak jelas, maka penyelesaian masalah tadi kembalinya ke mana? Ke ilmunya para sahabat. Baik itu masalah akidah, selesaikan dengan akidahnya para sahabat. Apa itu dalam bentuk amal ibadah, kembalikan kepada amal ibadahnya para sahabat. Dalam muamalah, kembalikan kepada muamalahnya para sahabat. Dalam manhaj, kembalikan kepada manhajnya para sahabat. Semakin orang mengenal dan memahami bagaimana pemahaman agamanya para sahabat, semakin mudah dia menyelesaikan urusan-urusan agama. Semakin sedikit rizki dia dalam ilmunya para sahabat, semakin sedikit pula dia bisa menolak syubhat. Disinilah pentingnya manhajus salaf. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, syahwat. Seorang yang mampu menolak syahwat akan muncul sifat sabar dalam dirinya. Karena taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Sedang taat kepada Allah itu bentuknya dua: melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kedua hal ini dua-duanya butuh kepada kesabaran. Seorang yang sabar dalam mentaati Allah dan seorang yang sabar di dalam beribadah kepada Allah, yang berbentuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, maka dia akan selamat dari syahwat. Kemarin sudah kita contohkan seorang yang kecanduan rokok. Sudah sampai ilmu kepadanya bahwa rokok itu berbahaya. Sudah dia pahami bahwa kalau sesuatu itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, apalagi bahaya secara total, itu haram menurut syariat. Dia terbenam dalam syahwatnya memelihara sebatang tembakau, katakanlah yang dibungkus kertas itu, dengan kesadaran dia bahwa itu salah. Dia lebih memilih untuk memikul beban yang berat daripada harus meninggalkan sebatang rokok. Berarti orang semacam ini tenggelam dalam syahwatnya, tidak mampu bangkit, tidak paham bahwa yang dia maksiati setiap saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sabar. Kawan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim. Menghancurkan gunung yang menjulang tinggi jauh lebih mudah daripada meninggalkan kemaksiatan bagi orang yang sudah terbenam di dalamnya. Contoh yang baru saya sebutkan kemarin, sudah saya sebutkan, itu kan remeh sebenarnya. Tetapi kenapa seorang bertahan mati-matian untuk tetap mempertahankan itu, menghisapnya, mengeluarkan harta untuk itu tanpa sayang, bahkan itu ditarget kebutuhan pokok harian, padahal itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ni lilladzina amanu an taqa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, belumkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati, takut mengingat Allah dan mempelajari apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Allah bertanya, belumkah saatnya?
Seorang yang beriman itu untuk khusus hati berzikir kepada Allah. Apa masih hari ditunda besok? Atau minggu depan? Atau tahun depan? Atau sampai mati dia tidak bertaubat kepada Allah. Wa ma nazzala minal haq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Dan jangan sampai dia seperti orang-orang yang Allah beri kitab kepadanya lalu hanya berselang waktu yang panjang membawa dirinya faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Wakatsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik bermaksiat kepada Allah. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Dulu ada seorang perampok mendengar ayat ini dibaca. Dia menangis. Menangis meneteskan air matanya, sadar di situ, kemudian bertaubat lalu menyatakan taubatnya di hadapan manusia dan menjamin keamanan manusia yang lewat daerah yang biasanya dia menyambung dan merampok itu tadi. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih saya setiap hari mendapatkan siraman rohani tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita menafsirkan diri kita kepada para sahabat yang kehidupan mereka demikian mulianya, sampai mereka itu tidak memasukkan ke mulut mereka kecuali yang jelas bahwasanya itu halal. Lalu tidak mempertahankan diri dalam kemaksiatan kita. Lalu justru kita sombong dan tidak sabar dalam menghadapi teguran Allah. Lalu kita ikuti langkah-langkah syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemarin sudah saya bacakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku sudah mengambil perjanjian kepada kalian wahai bani Adam, jangan kalian sembah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuhmu yang nyata. Itu pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah terlalu banyak ayat yang kita baca, kita hafal. Sudah terlalu banyak hadis sampai kepada kita. Sudah terlalu banyak ilmu yang kita miliki. Dan termasuk ayat menurut manhajus salaf atau kehidupan salaful ummah. Kalau ilmu itu berselisih dengan amal, dan amal berbeda dengan ilmu. Kenapa? Karena tidaklah para sahabat dulu talabul ilmi kepada Nabi kecuali diwujudkan dengan amal. Tidak ada seorang sahabat talabul ilmi kemudian sekedar untuk bermasail, pandai menuangkan masalah. Bukan. Tapi mereka berjalan menuju Nabi, mencari hadis, bertanya, mencari ilmu untuk diamalkan. Karena itu Aisyah seorang yang sibuk mencari ilmu, tapi sepi dan zuhud dalam beramal. Sudah tahu bahwasanya salat jamaah itu di masjid wajib, sedang dia tidak dalam keadaan apa dan tidak menjadi orang yang diberi udzur oleh syar'i, diam di rumah tidak salat. Berarti ilmunya berselisih dengan apa? Amalnya. Sudah ngerti bahwasanya masalah ini adalah haram, riba itu haram. Bahkan berhalamannya dengan Al-Quran dan hadis dan ijma. Dan bahaya sekali orang yang bersentuhan dengan riba. Tapi ditinggalkan peringatan itu dan dia telah bergelimang dalam maksiat. Lalu apa lagi yang ditunggu? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Taubat yang benar-benar sidik, yang benar-benar jujur dari diri kita, kembali kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kita, sujud rukuk menangisi dosa-dosa kita, memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jaminan bagi kita, saya dan antum dengan nasab kita kepada manhajus salaf bahwa kita selamat dari neraka. Tidak ada. Yang paling mahal bagi kita adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para sahabat kalau sudah dinaskan oleh Nabi bahwa dirinya dapat ampunan Allah, dia enggak pedulikan yang lain.
Pokoknya kalau sudah saya dapat ampunan, saya nggak peduli yang lain. Itu yang paling mahal. Nah, untuk meraih harta yang mahal di sisi Allah berbentuk maghfirah ini bukan dengan ongkang-ongkang kaki, bengong dan tidak berbuat, bukan. Tapi kalau kita tahu itu perintah, kita laksanakan. Kalau itu larangan, kemudian kita tinggalkan. Kalau kita terperosok dalam dosa, segera kembali beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum semuanya terlambat. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sudah punya dua ilmu, jihadun nafsi wa jihadus syaitan. Tinggal beramal. Insya Allah kalau kita laksanakan mulai detik kemarin, kalau terlambat hari ini, berjihad melawan setan akan muncul pada pribadi kita masing-masing alamat ta'ah, tanda-tanda ketaatan kepada Allah. Dilihatnya orang itu tawadhu, dilihatnya orang itu khusyuk dalam ibadahnya, semangat terhadap kebaikan, betul-betul berupaya berlepas diri dari kemaksiatan, dari kesesatan, dari kebid'ahan, tegas dan jelas memerangi segala bentuk penyimpangan dari jalan yang lurus dan seterusnya. Akan nampak dan muncul pada dirinya hal-hal yang semacam itu. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jihad yang ketiga, kita lanjutkan pembahasan kita. Jihad yang ketiga adalah jihadul kuffari wal munafiqin. Berjihad memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa amma jihadul kuffari wal munafiqin, adapun berjihad melawan orang-orang kufar dan orang-orang munafik, fa'arba'u maratib, maka ada 4 tingkatan. Jadi jihad melawan orang kufar dan orang munafik ini juga ada 4 tingkatan, sebagaimana jihad nafsi. Pertama, bil qalbi, dengan hati. Berjihad dengan hati kita melawan orang-orang kufar dan orang-orang munafik. Wa bil lisan, dan dengan menggunakan lisan. Bil bayan, berperang melawan orang kafir dengan hati kita dan dengan lisan kita. Wa bil mal, dan dengan harta. Wa bil nafsi, dan dengan jiwa raga kita, nyawa. Jadi 4. Yang pertama memerangi orang kafir dengan hati kita, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan harta, yang keempat dengan jiwa raga kita. Kemudian beliau al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan dalam Zadul Ma'ad, wa jihadul kuffari aqassu bil yad, dan jihad memerangi orang kafir lebih khusus dengan menggunakan tangan. Artinya jihad dengan kekuatan melawan mereka dengan senjata itu lebih khusus. Untuk siapa? Orang-orang kufar. Wa jihadul munafiqin aqassu bil lisan, sedang jihad melawan orang-orang munafik lebih khusus dengan menggunakan lisan. Orang munafik yang dimaksud di sini adalah munafik nifaqul i'tiqad. Munafik yang kenifakannya itu sampai mengeluarkan dia dari Islam. Jadi sudah golongan orang-orang apa? Kafir. Jadi nifaq dibagi 2, nifaqul amali dan nifaq i'tiqadi. Nifaq yang berbentuk amalan dan nifaq yang berbentuk apa? I'tiqad. Kalau nifaq amalan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, alamatul munafiqi salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta.
Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyelisih janji. Wa idza tumina khana. Dan kalau diberi amanah, dia berkhianat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ada sifat-sifat khisal yang kalau 4 khisal ini ada pada diri seorang, berarti dia munafik tulen. Yang ketiga yang saya sebutkan tadi, kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia menyelisih, kalau dipercaya, diamanai dia menyelisih amanah. Wa idza khasama fajara, kalau dia sedang bertengkar dia berlaku curang. Nah, ini 4 perangai munafik tulen. Tetapi dikatakan munafikin khalid, itu tidak berarti kafir keluar dari Islam. Sebagaimana juga keterangan para ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keterangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya maklum di kalangan kita para sahabat, laki-laki yang meninggalkan sholat jamaah di masjid itu cuma salah satu di antara 2 kelompok. Yang pertama, du'udrin, orang-orang yang punya udzur dari syar'i. Barangkali dia sakit keras yang tidak sampai bisa ke masjid, atau dia musafir, atau yang lainnya. Kaum munafikun ma'lumun nifaquh, atau seorang munafik yang sangat dimaklumi kemunafikannya. Itu semua adalah nifaqul a'mal, nifaq yang berbentuk amaliyah yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari apa? Al-Islam. Nah, ini perlu dipahami orang Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang memahami setiap kalimat kufur, atau setiap kalimat zalim, atau setiap kalimat nifaq di dalam makna syar'i dengan kufur akbar, zalim akbar, atau nifaq akbar, berarti manhajul khawarij. Karena di dalam Islam itu ada kufrun akbar, ada kufrun akbar, ada zulmun akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam seperti syirik, dan ada zulmun akbar, kezaliman sesama manusia yang pelakunya belum dikeluarkan dari apa? Al-Islam. Demikian juga nifaq. Jadi yang dimaksud adalah nifaqul i'tiqadi, jihad melawan orang munafik yang sudah sampai derajat kufar. Dan sekarang apakah orang-orang munafik yang belum keluar dari Islam nggak boleh kemudian kita perangi? Boleh, tapi memerangi mereka tidak seperti memerangi munafik yang berapa? Kafir. Akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim bahwa memerangi orang kafir lebih khusus dengan menggunakan tangan, dan memerangi orang munafik lebih khusus dengan menggunakan apa? Lisan. Ini yang perlu dipahami. Wa fil hadis, dan dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, jahidu al-muslimina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik itu dengan harta-harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian dan dengan lisan-lisan kalian. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, makna jihad itu tidak harus dengan pedang. Tidak harus. Dulu awal sudah kita terangkan bahwa jihad itu umum. Segala bentuk kesungguhan untuk beribadah kepada Allah dan menegakkan syariat, berarti itu apa? Jihad. Cuman untuk membawa ayat ini kepada makna jihad yang seperti ini, atau hadis ini bahwa jihad yang seperti itu perlu pemahaman yang benar. Karena orang itu kadang-kadang salahnya di situ dalam memahami dalil. Seperti orang Khawarij salah telaknya kan, bukan dalam ayat Qur'annya. Ayat Qur'an nggak mungkin salah. Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an.
Jadi ada nas-nas Quran yang Allah menghukum di situ itu terhadap orang-orang kufar, sama orang Khawarij diarahkan kepada kaum muslimin. Hari ini semacam itu banyak. Khawarij katakanlah sudah dulu, tapi itu tidak penting. Yang lebih penting harus kita waspadai adalah fiqhul Khawarij. Pemikiran apa? Khawarij. Bahkan ulama mengatakan apa? Kullu ahli bid'ah khawarij. Semua ahli bid'ah itu khawarij. Jadi ini menurut bahayanya pemikiran khawarij. Katakanlah orang khawarij yang awal dulu sudah mati, sudah diperangi sahabat, sudah hilang. Tapi pemikiran khawarij yang menetas, beranak pinak, masuk ke pikiran-pikiran kaum muslimin. Lewat apa coba? Lewat pintu syaitan yang tadi kita bahas itu apa? Subuhat. Jadi orang Khawarij dulu membaca ayat Allahumma man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti dia kafir. Mereka membaca inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Tapi pemahaman terhadap ayat ini dan ayat yang satunya lagi tidak kembali kepada pemahaman para sahabat yang mereka lebih alim terhadap Quran dari siapapun. Akhirnya mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Hari ini pun orang kalau sering membaca itu waman lam yahkum bima anzalallah, bukan enggak boleh membaca itu. Kalau seolah-olah ayat itu adalah ayat pertama menjadi pokok dakwahnya Rasulullah SAW, lalu pemahamannya mereka tarik kepada pemahaman mereka sendiri, berarti menetap pada mereka lewat pintu subhatnya syaitan, fikratul khawarij. Pemikiran apa? Khawarij. Hanya melakukan pengkafiran secara membabi buta. Ibunya karena nonton TV kafir, keluar dari Islam. Pemimpin negara melihat negaranya seperti ini, kafir, keluar dari Islam. Kalau pemimpinnya sudah kafir, rakyatnya mayoritas kafir, lalu apa yang dilakukan? Jihad melawan orang kafir. Dan tidak setiap gantol gurunya orang kafir itu berarti jihad, tidak harus. Bukan setiap membunuh orang kafir berarti jihad fisabilillah, tidak harus. Bisa jadi itu bentuk apa? Kezaliman. Nah, kelim jihad perlu dipahami dengan maknanya yang benar. Hari ini marak jihad. Bahkan salafiyin di pojokan karena mereka anti jihad. Bukan, itu sudah sering saya sampaikan. Jadi kenapa tidak berangkat, tidak berani melakukan jihad fisabilillah? Bukan kemudian kita anti jihad atau tidak berani melakukan jihad, tetapi karena jihad itu ibadah yang agung. Dan ibadah baru sah apabila disertai dengan ikhlas dan mengikuti sunnah. Dan di sana ada patokan dan kaidah-kaidah yang ini perlu dipahami sehingga jihad kita menjadi jihad yang benar. Baru kemudian melaksanakan amal. Kembali kepada pembahasan jihadul kufar wal munafikin dengan 4 yang kita miliki, dengan lisan, dengan hati, dengan lisan, dengan harta benda kita dan dengan jiwa raga kita. Sekalipun melawan orang kafir lebih khusus dengan tangan, dengan pedang, dengan senjata. Di medan tempur melawan orang-orang kafir. Adapun orang-orang munafik lebih khusus diperangi dengan apa? Dengan lisan kita. Kemudian kita terangkan atau kita bahas tentang maratibul jihad, tingkatan-tingkatan jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Fajihadul kuffar wal munafiqin bil qalbi, berjihad melawan orang-orang kafir dengan hati. Jadi berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dengan hati. Huwa bughduhum, yaitu benci kepada mereka. Wa karahiyatuhum, pertama marah, murka terhadap mereka, tidak senang. Wa adamu walatihim, dan tidak memberikan wala kepada mereka sedikit pun. Itu bentuk dengan hati. Jadi membenci mereka, tidak senang kepada mereka, dan tidak memberikan wala, loyalitas, kecenderungan kita kepada mereka sedikit pun. Yaitu kepada orang-orang munafik dan orang-orang musyrikin kufar. Wa mahabbatu hadlanihim, dan kita senang kalau mereka itu jatuh, terkalahkan,
keterhinakan di muka dunia ini. Dan kecintaan itu ada, ketenangan itu dari mana? Dari amalul qalbi. Warrabbah intisaril muslimin alaihi, dan sangat berkeinginan keras bagaimana orang-orang muslim itu bisa menang mengalahkan mereka. Wa ghairu dzalika mimma jaa fi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan selain itu dari hal-hal yang diterangkan baik di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awana fi rahimani wa rahimakumullah. Bahkan yang dimaksud membenci atau meninggalkan mereka itu bukan sekedar meninggalkan orangnya, tapi lebih dari itu adalah segala tata cara peribadahan, model adat istiadat yang itu merupakan ciri mereka. Wajib setiap muslim membersihkan dirinya dari mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dan ini merupakan fitnah yang ada di tengah umat ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum habwal quddati bil quddah hatta law daqalu juhra rabbin la daqaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wal nasara, qala faman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh benar-benar akan ada di antara kalian, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar kalian akan mengikuti, mencontoh tata cara sunnahnya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedikit demi sedikit. Dikatakan oleh Nabi SAW, sampai andaikan mereka masuk ke lubang bok. Dog itu binatang sejenis biawak. Jadi sampai andaikan mereka itu orang-orang kufar atau orang-orang asing dari non-muslim, ini masuk ke lubang bok, la dakhaltumuhu, kalian akan ikut masuk ke dalamnya. Kalian tasabuh kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau para sahabat bertanya, Yahudi dan Nasara, apa yang kau masukkan adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasara ya Rasulullah? Qala sama, siapa lagi kalau bukan mereka? Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini nas yang perlu kita hati-hati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan bahwa umatnya ini nanti akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum mereka, dengan perubahan yang sedikit demi sedikit menggeser mereka. Barangkali dari tata cara berpakaian, lalu kemudian tata cara bersikap, kemudian berbicara, bergaya, bermuamalah, sampai beribadah, sampai kemudian apa? Berakidah, menyerupai dengan akidahnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Bahkan kalau kita kembali sekedar dengan hadis ini saja, itu merupakan dalil secara mutlak bahwa umatnya itu pasti serupa dengan mereka. Tidak ada yang tersisa. Cuman ternyata kabar ini bukan kabar mutlak untuk seluruh umatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada segolongan dari umat saya yang mereka tetap zahir jelas di atas kebenaran, tidak memudaratkan mereka orang yang akan menghinakan mereka,
Bahkan dalam riwayat yang lain tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka. Sampai datangnya keputusan Allah yaitu yaumul qiyamah, sedang mereka tetap di atas kebenaran untuk pasti. Itulah at-ta'ifah al-mansurah. Itulah ahli hadis dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka. Itulah as-salafiyyin, ahlussunnah wal jamaah. Jadi semua umat ini akan terseret kepada adat istiadatnya Yahudi dan Nasara, kecuali at-ta'ifah al-mansurah. Sampai dalam berdakwah memperjuangkan Islam, mereka pakai cara. Kalau kita tengok hari ini, masalah kaidah asal Yahudi, yaitu al-ghayah tubarrirul wasilah, itu sudah menjadi milik pejuang-pejuang Islam katakan hari ini, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tujuan menghalalkan segala cara. Alasan mereka yang penting tujuannya baik. Soal cara tidak perlu diukur dengan syariat. Kita lihat bagaimana mereka meneriakkan mau menegakkan syariat Islam. Mereka meneriakkan mau menegakkan daulah Islamiyah. Tapi cara yang mereka tempuh adalah cara Yahudi. Sekedar dengan menukil hadis Nabi bahwa ini bentuk perwakilan, akhirnya mensahkan demokrasi yang itu jelas-jelas dari kufar. Padahal mereka mendengungkan, meneriakkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka lah orang kafir. Kafirun menurut mereka keluar dari Islam. Tapi begitu mereka berhukum tidak dengan hukum Allah, siapa yang mengkafirkan mereka? Jadi kalau kita mengikuti subhatnya ahli bidah, itu sebenarnya bertentangan dengan ucapan mereka sendiri. Kalau kita pakai apa yang menurut pengertian ahli bidah bahwa siapa yang tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah mereka kafir, maka dengan hukum mereka ini sendiri, mereka lah yang pertama kali terkena hukum apa? Kufur. Kalau tidak karena insafnya, kalau tidak karena adilnya, kalau tidak karena benarnya, kalau tidak karena indah dan bagusnya manhajus salaf, maka mereka lah yang pertama kali dihukumi kafir. Dengan apa? Dengan kaidah mereka sendiri. Jadi hukum yang mereka tetapkan itu mengenai diri mereka sendiri, wa hum la yashurun, sedang mereka tidak merasa. Berupaya menukil ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, itu pun dilakukan setelah dikomentari oleh orang lain. Tadinya begitu beramal, berbuat, berjihad, teriak, turun ke jalan, yel-yel ke sana kemari, nggak cari dalilnya dulu. Begitu ada yang mensoroti perbuatan mereka tadi, sibuk mencari apa? Dalil. Itu perbuatan ahli bidah. Kali ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, hati-hati dengan nafs dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW menggunakan la yang menunjukkan penguat, dikuatkan dengan nun taukid. La tattabi'anna atau la tattabi'unna, sungguh benar-benar kami yang akan mengikuti. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa Nabi mengatakan umat akan berpecah. Itu sudah merupakan takdir kauni, sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi di sana ada takdir syar'i, kehendak Allah yang syar'i. Katakanlah umat ini pasti berpecah, tapi Allah mensyariatkan kepada kita masing-masing untuk menyelamatkan diri dari fitnah perpecahan, terus mengumpulkan diri kita ini di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika umat dikatakan oleh Nabi terseret dengan cara-cara Yahudi dan Nasara, maka kita diberitahu untuk menjadi ta'ifah al-mansurah, ahlus sunnati wal jamaah, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah dan berjamaah dengan ahli sunnah yang pertama ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya sampai kepada hari ini. Jangan larut dalam tasawuf dengan orang-orang kufar. Karena itu kan sampai ulama mengatakan, dan haram bagi seorang yang menetapkan dirinya kepada sunnah, para ahli sunnah, lalu dia menjadi ahli sunnah, untuk apa? Berimah, memakai tanda dari tanda-tanda orang-orang yang menjadi sunnah.
Untuk pakaian hizbiyah itu dilepas dan rangka pernyataan dakwah kita. Kita ini tidak boleh hidup kecuali di bawah sunnah Rasulullah SAW. Semua ikatan yang ada di dunia ini kecil dan remeh. Ikatan organisasi lah, yayasan lah, atau pemimpin atau nama dan seterusnya, itu semua kecil, tidak ada nilainya. Yang besar adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berkumpul di atas sunnah itu mempersatukan, tapi kalau kita terpetak dalam kopiah yang berbeda, bendera yang berbeda, baju yang berbeda, itu membuat petak-petak dalam umat ini. Dan itu sungguh telah terjadi. Umat berpecah dalam satu kampung, katakan, sebanyak bendera yang ada di situ, bahkan lebih banyak dari itu. Dan sifat hizbiyah, sifat pemetakan ini mesti berketurunan. Kalau satu tidak kuat, akan bikin lagi yang baru. Dan itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di hadis Rasulullah SAW, bahwa umatnya akan mengikuti tata cara Yahudi dan Nasara, kecuali orang-orang yang dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menyelisihi orang-orang ahli kitab itu wajib dalam semua agama. Sampai ada satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau tidak mau mencukur bulu tengkuknya ini. Kalau potong rambut tidak dicukur bulu tengkuknya ini, tidak dibersihkan. Dan beliau tidak terlalu menaikkan memotong rambut. Karena beliau menjumpai di tempatnya kebiasaan orang ahli kitab seperti ini. Mereka menyelisihi mereka. Jadi hadis ini juga menunjukkan haramnya menyelisihi ahli kitab dari Yahudi dan Nasara dalam haramnya tasabbuh, menyerupai mereka dalam semua keadaan. Sampai dalam masalah kebersihan, Rasulullah SAW memerintahkan kita supaya menyelisihi Yahudi. Nabi SAW menyatakan, nazifu asniyatakum wala tatasabbahu bil yahud. Bersihkan halaman rumah kalian. Bersihkan rumah dan halaman rumah kalian. Dan jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena orang-orang Yahudi menjadikan rumahnya sebagai tempat sampah. Kalau masalah kebersihan lingkungan ada, kita ini wajib menyelisihi orang Yahudi ahli kitab. Bagaimana dalam urusan-urusan dini, apalagi itu manhaj, apalagi itu adalah asal dari manhaj, yaitu al-aqidah, wajib kita menyelisihi orang Yahudi. Salat, Rasulullah SAW memerintahkan kita salat dengan memakai sendal. Dalam rangka menyelidiki orang-orang Yahudi yang sholat tidak pernah pakai sendal. Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, bahwasanya orang-orang Yahudi itu bersirwal dan tidak pernah pakai sarung. Kata Nabi SAW, ittazi'u wa taharwalu wa khaliful Yahudi. Pakailah sarung bersama sirwal dan selisilah orang-orang Yahudi. Banyak hadis-hadis yang memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menyelisihi ahli kitab, baik dari Yahudi ataupun dari Nasara. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, la taqumu as-sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat, hatta ta'khudha ummati maqadal qurun, sampai umat saya ini mengambil tata cara umat-umat dari kurun sebelumnya. Sibron bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, dan saha demi sahabat. Qila, lalu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Faris wa Rum,
seperti orang Persia dan orang Romawi. Qala wa manin nas illa ulaika. Siapa manusia kecuali mereka. Dua hadis yang Nabi SAW memastikan, yang satu pasti kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian dari ahli kitab. Yang kedua, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kelompok besar dari umatku ini tasabbuh dengan orang-orang kufar. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menyerupai ahli kitab Yahudi dan Nasara dilarang. Menyerupai orang kafir dari orang-orang ajam, artinya non-muslim, siapapun orangnya, haram. Sekalipun mayoritas umat ini tenggelam dengan fitnah itu tadi. Karena itu jagalah diri kalian, kalian kepada Allah. Tidak ada yang menjamin iman kita dan manhaj kita kecuali kita berupaya untuk menjaganya sendiri. Seorang tidak boleh terlalu berhusnuzan dengan imannya. Seorang tidak boleh terlalu berhusnuzan dengan nasabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man bata'a amaluhu lam yusrih nasabuh." Siapa yang telat amalnya tidak bisa mempercepat nasabnya. Nasab yang tinggi, keturunan kiai barangkali, atau keturunan ustaz barangkali, atau bahkan keturunan nabi barangkali. Tapi kalau dia menyelisih sunnah Rasulullah SAW, tidak ada manfaat nasab-nasab tersebut. Sungguh baik seorang yang bagus amalnya, lalu berdiri di atas sunnah Rasulnya, dan bernasab dengan nasab yang mulia. Karena itu nasabkan diri kita dan agama kita dengan bernasab kepada ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menghabarkan dalam hadis itu tadi, namun saya pun di ummati akan terjadi pada umat beliau mudahatan lil Yahudi wal Nasara wa hum ahlul kitab, penyerupaan terhadap Yahudi dan Nasara. Dan ini ada istiadat banyak. Muamalah wa nabi rahimani wa rahimah. Masya Allah. Orang dalam cari rezeki itu sudah jauh sekali dari syariat Islam. Balik kepada apa yang saya katakan dari tidak jauh ini. Al-ghayah tubarril wasilah. Yang penting dapat duit. Masya Allah. Itu adalah muamalah. Menyerupai Yahudi. Bahkan kalau kita lihat dan kita pertanyakan kepada diri kita dan kaum muslimin, larangan Allah dan Rasulnya apa yang kaum muslimin belum melakukannya? Enggak kita temukan. Semua yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya hampir sudah pernah dipraktek oleh umat ini. Dari tasabbuh kepada orang Yahudi dan orang Nasara, dan tasabbuh kepada orang kufar secara umum. Dan bentuk-bentuk semacam ini apa? Merusak dan memecah belah kaum muslimin itu sebabnya seperti ini tasabbuh. Coba Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu minal musyrikin." Jangan kalian menyerupai orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, menjadi berkelompok-kelompok. Ini kalau kita lihat hari ini, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya sendiri. Kita ini diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk bangga dengan sunnah Rasulnya, bukan bangga dengan kelompok kita masing-masing, bukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan kamu menyerupai orang musyrik, malah dilakukan. Kaum muslimin dipetak-petak menjadi sekian banyak kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing bangga dengan kelompoknya. Bukan karena kelompoknya di atas sunnah, bukan. Bukan karena kelompoknya bisa mengamalkan kebenaran, bukan. Bukan karena kelompok mendakwahkan kepada sunnah, bukan. Sekedar berbangga dengan urusan dunia dan amal yang gaib darinya. Tidak pernah beramal. Jadi sesuatu yang ditepati seluruh manusia itu bukan sesuatu yang terpuji.
Kalau manusia semuanya lalu kita berbuat itu nggak terpuji. Orang kafir juga mau seperti itu, sepakat itu baik. Orang muslim juga itu baik. Lalu kita beramal, nggak ada istimewanya. Karena orang kafir pun beramal seperti itu. Seperti saya contohkan, namanya memberantas korupsi itu semua orang sepakat. Mana ada yang nggak sepakat? Orang kafir kalau dia jadi kawan, berantas korupsi program pertama itu disepakat mereka. Dan sekarang kalau ada seorang muslim dengan kelompok partainya misalkan berbangga memberantas korupsi, dilaporkan kita sudah menggagalkan, itu nggak ada istimewanya. Sedang kaum muslimin tetap tidak bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik. Terus apa gunanya? Lalu mengatakan kelompok saya ini partainya partai dakwah kepada siapa? Dari dulu nasihat kaum muslimin dia seperti itu, mau melaksanakan pernikahan yang syar'i itu saja sulit. Bagian warisan yang syar'i itu saja hampir nggak terlaksana. Terus apa gunanya itu? Terus syariat Islam yang mana yang mau ditegakkan? Kita ini kadang-kadang jadi bingung. Ayo tegakkan syariat Islam yang mana maksudnya? Itu diingkari orang yang suka azan di kuburan. Oh itu nanti itu bukan syariat Islam. Lah terus gimana? Yang mana yang mau ditegakkan? Itu kesulitan di sana mau rata. Kita ingkari, kita dakwah, kita didik para dai yang mengenal tauhid dan syirik, kirim kepada mereka supaya berdakwah memberantas kesyirikan. Oh jangan itu besar belah umat. Nanti syariat Islam bukan itu. Terus yang mana? Kalau kita mau potong tangan ditangkap polisi. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena itu butuh ilmu yang benar. Kita tidak perlu teriak-teriak bahwasanya memisah-misah ulama, tidak memuliakan ulama dan seterusnya. Itu cuma mengakibatkan kita tersesat dari jalan yang lurus. Karena itu berjihad melawan orang-orang yang ahli kita, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang kafir dari orang-orang ajam, dan juga melawan orang-orang munafik, itu adalah menanamkan kebencian dalam diri kita terhadap seluruh adat istiadat mereka dan orangnya. Bahkan bara'ah pertama kali itu kepada manusianya. Lihat bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, inna bura'a'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami, Ibrahim dan para nabi seluruhnya dan ahli tauhid, berlepas diri dari kalian manusianya. Baru bahwa mimma ta'buduna min dunillah, dan semua yang kalian sembah dari selain Allah, kesyirikannya dilepaskan. Karena orang itu kalau sudah benci kepada orang lain, semua yang dilakukan jelek. Kita ini kalau sudah nggak senang sama tetangga kita ini kaya, dapat rezeki, apa kata kita? Oh dia itu punya tuyul. Padahal dia kerja mati-matian cari duit sampai kaya bangun rumah. Kok enak saja dikatakan dia itu punya tuyul? Kenapa? Karena kita tidak senang sama dia. Tapi kalau orang itu senang sama dia, jelek pun jadi bagus. Dan itu bara'ah kepada orang kufar, orang munafik, ahli bidah, manusianya tuh. Kadang-kadang kita itu enggak. Dia baru ketawar dikit kebaikan, sudah direkomendasi 100% berarti bagus. Kalau penghuni surga, kok enak itu. Jadi bara'ah kepada manusianya. Jadi kalau orang ini sudah orang kafir, manusianya ini kita berlepas diri dari dia. Inna bura'a'u minkum. Baru apa? Wa mimma ta'buduna min dunillah, kesirikan kalian saya berlepas diri Bapak. Kafarna bikum. Kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Lalu nampak jelas gamblang antara kita dengan kalian itu apa? Pertengkaran dan kemarahan. Kita bermusuhan. Abadan selamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian mau mentauhidkan Allah. Ini sangat bercocokan dengan ayat Allah yang pernah saya bacakan tentang ahli kitab. Ya ahli kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum man la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa idza wallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakan ya Nabi Allah Muhammad kepada ahli kitab, kemari kepada satu kalimat, enggak usah dua, satu saja. Apa isi kalimat ini?
bahwasanya kita tidak menyembah kecuali Allah, dan kita tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tidak menganggap sebagian kita sebagai Rabb bagi sebagian yang lain. Kalau mereka tidak mau kepada kalimat ini, taqulu syahadu bi anna muslimun. Kita berlepas diri dan kami orang yang berserah diri muslim kepada Allah. Jadi asas dari al-wala' wal bara' tauhid, sunnah, manhajus salaf. Selagi orang itu hidup di atas manhajus salaf, kalau toh dia bersalah, itu kesalahan saudara kita sesama ahli sunnah. Kalau terjadi bara'ah juz'iyah tidak total. Tapi kalau orang itu sudah di atas akidah yang lain, dan dia sudah mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah itu ada dalam hatiku, atau Allah lebih dekat dari urat leherku, atau Allah itu tidak di atas, tidak di bawah. Akidahnya bahwasanya Syekh yang sudah jadi wali boleh keluar dari syariat Muhammad, sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Musa dan seterusnya, wajib bara'ah secara total, tidak ada dimana untuk bertemu. Jadi kalau orang ini mentauhidkan Allah, berjalan di atas sunnah, dakwah salafiyah, lalu bersalah dalam satu kesalahan juz'iyah, maka kalau kita berbara'ah dengannya adalah bara'ah juz'iyah. Nah, kalau seorang ini sudah tahu, kemudian sudah mengetahui sunnah, sudah memahami sunnah, lalu mengibarkan bendera yang menyelisih sunnah, sekalipun dia dalam satu yang lain berada di atas sunnah, kita lakukan bara'ah juz'iyah sekalipun kita nampakkan secara total, sebagai satu bentuk pelajaran kepadanya. Itu cara berjihad melawan orang-orang kufar wal munafikin dengan cara berbara'ah secara mutlak. Karena itu ulama sebagaimana Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan dalam kitab Tauhid, bara'ah berlepas diri secara total dan mutlak itu wajib dilakukan oleh setiap muslim kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Total, enggak boleh cinta sedikit pun. Itu sekalipun kalian katakan ada di antara kalian kerja, majikannya itu kafir, Cina kafir, enggak boleh cinta sama dia, enggak boleh. Sekedar bermuamalah duniawiyah yang kita dapat dia dapat, selesai. Sampai dia pernah teriak tentang agama kita, wujudkan bara'ah kita. Dulu ada seorang alim karena dia perlu minyak, minta kepada saudaranya untuk beli untuk mencari minyak. Dia bawakan uang. Lalu kemudian datanglah dicari minyak itu nggak didapat kecuali kepada seorang rajul Nasrani. Lalu harga minyak ini diberikan. Sebenarnya nilai uang ini kurang. Lalu si Nasrani mengatakan, sudah nggak apa-apa saya berikan dengan harga itu. Harga kurangnya sebagai suatu bentuk takarruf saya kepada Allah karena dia seorang alim ahli sunnah. Paham maksud cerita saya? Jadi ada seorang alim ahli sunnah butuh minyak, katakanlah minyak goreng. Lalu meminta kepada seorang, katakanlah santrinya, untuk belikan minyak. Dicari minyak, waktu itu jarang minyak. Lalu kemudian dapatlah dia di salah satu tokonya orang Nasrani. Uang yang dibawakan oleh si alim tadi kurang untuk membeli minyak itu. Minyak ini tetap diberikan oleh seorang Nasrani tadi. Dengan harga itu kurangnya adalah dia berikan sebagai niat takarruf dia kepada Allah karena itu seorang alim. Maksud cerita itu. Lalu kembalilah orang ini kepada alim tadi dan menceritakan kejadiannya. Begitu mendengar itu si alim mengatakan, kembalikan minyak itu dan saya tidak butuh. Kenapa? Karena pemberian dia kepada saya itu bisa menumbuhkan kecintaan saya kepadanya. Wajib berbara'ah. Lalu dia membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang maknanya, tidak akan kamu jumpai seorang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu memberikan sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, sekalipun orang itu adalah orang yang paling dekat dari karib kerabatnya, bapaknya, saudaranya, dan seterusnya sampai akhir ayat. Jadi ayat itu dipraktekkan oleh si alim seperti ini. Kenapa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena memberi hadiah itu bisa menimbulkan apa? Cinta. Orang kirim hadiah sama ahli bidah, orang kirim hadiah sama orang kafir. Ini berbahaya terhadap agamanya, terhadap akidahnya.
sedang dia tidak tahu permainan setan di dalamnya. Karena kita ini pelanggan di satu toko, padahal pemilik toko itu adalah orang kafir jelas. Lalu dia punya katakanlah hajat menikahkan putrinya atau putranya barangkali. Lalu kita diundang. Kita nggak enak kalau nggak datang. Datang seperti itu, akhirnya datang dalam rangka menjaga muamalah, pakai masukkan uang lagi atau bawa kado hadiah kepadanya. Ini sudah merusak al-wala wal baraknya yang disyariatkan Allah dan Rasulnya kepada dirinya. Seperti itu wajib rahiman wa rahimakumullah. Dan tidak akan nampak agama kita pada diri kita ini kalau kita tidak menampakkannya sebagaimana Ibrahim menampakkan. Ibrahim berkhutbah di hadapan orang musyrik. Wa bada bainana wa bainakumul adawah. Nampak jelas antara kami dan antara kalian permusuhan. Jadi nampakkan kebencian, nampakkan permusuhan, nampakkan kebencian kita, berlepas dirinya kita, bersihnya diri kita, bara'ahnya kita kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang peliput sepertinya harus segera ditegur, jangan ditoleran. Para sahabat dulu kalau melihat satu kesalahan sedikit segera ditegur. Sedang kalau kita ini nunggu kalau kita sudah nggak mampu. Biar dulu masih mending dikit. Besok biar dulu masih mending. Begitu sudah menjadi penyakit yang akut pada dia, bid'ahan sudah mengental, biasa menyelisih sunnah, cenderung berwala kepada orang-orang alim bidah dan hizbiyin, kita tidak mampu lagi menegurnya. Korban saudara kita. Kita kalau melihat wasiatus salam, masya Allah. Dan kalau kita mengajari bagaimana sikap sahabat tidak pernah toleran kepada seperti itu. Karena mereka paham betul seperti itu kalau dibiarkan akan cepat menular. Itu dulu saya bacakan tentang bagaimana ketipakannya ahli bidah dan bahayanya. Sampai Abdullah bin Umar mengatakan, kalau aku melihat satu api memberangus dari sudut masjid menghabiskan masjid, itu lebih aku sukai daripada munculnya satu kebid'ahan dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Paling kalau masjid terbakar habis masjid itu. Tapi kalau kebid'ahan yang memberangus isi masjid itu, keluar orang-orang yang nampaknya ahli ibadah, khusyuk, lama sekali kalau dia berzikir kepada Allah, salat nampaknya masya Allah. Tapi semua itu tidak keluar dari lingkaran bidah. Tidak ada yang mengingkarinya. Nah, karena itu sungguh bagus apa yang diungkapkan oleh seorang alim dan salaf. Aku mendengar kabar tentang kematian seorang ahli sunnah, maka seakan-akan aku kehilangan salah satu anggota tubuhku. Dalamnya kecintaan dan wala'iyah kepada ahli sunnah, sehingga sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya muslim dengan muslim itu kal jasadil wahid, satu tubuh. Sehingga seorang alim ini begitu mendengar ahli sunnah meninggal, seolah-olah lepas satu tubuh dari dirinya. Kenapa? Karena itu musibah kehilangan. Itu wala. Sekarang perkara al-wala wal bara itu masya Allah, perkara yang hampir tidak nampak. Kalau orang menampakkan baroahnya kepada kebid'ahan, dikatakan itu orang keras, orang yang tidak kenal peri kemanusiaan, orang yang tidak ada, orang badui masuk kota, macam-macam. Padahal masalah keras itu gak apa-apa. Dengan ilmu yang gak boleh itu kasar. Kasar juga boleh. Ngomong cerah, dakwah porno, itu kan dia disebut-sebutkan kan kasar. Tapi kalau keras di atas sunnah dalam rangka mensikapi kebid'ahan atau kekufuran atau kelimpangan atau kesyirikan, iya, lakukan. Tapi tetap dengan cara yang disertai dengan apa? Itu bukan kemudian memukul, tidak harus. Dengan sikap. Yang pertama apa? Jihad itu qalbi, dengan hati. Jadi kalau itu memang nggak bagus, sedang kita nggak mampu menegurnya, tinggalkan. Kita melihat satu kemungkaran, lalu kita duduk di situ, kita nggak mampu menegurnya, nggak mampu mengingkarinya.
Ya tinggalkan tempat itu. Sebagai bentuk pengingkaran dengan apa? Al-qalbu. Itu jihad yang pertama, jihad bil qalbi. Kalau tidak mampu juga keluar. Banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah melindungi sunnahnya dan melindungi agamanya, jangan sampai terkena syubhatnya yang didengarnya. Itu jihad bil qalbi. Jadi segala hal yang berkaitan dengan hati yang itu bikin cenderung seorang kepada orang kufar, kepada orang munafik, kepada orang-orang ahli kitab baik Yahudi atau Nasara, wajib dibuang dari diri kita, diletakkan dan diganti dengan kebencian kepada mereka. Gak usah tertarik. Bahkan mereka mewah, mereka hidupnya Masya Allah di dunia ini, dunia seolah-olah milik mereka dan seterusnya. Itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Wala taghurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan sampai menipu kalian bergelimangnya kehidupan orang-orang kufar di atas dunia ini. Itu mata'un qalil, kesenangan yang sesaat. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jihad bil lisan. Jihad bil qalbi tadi wajib bagi setiap muslim, wajib. Kalau dengan kalbu itu nggak ada resiko. Maka setiap muslim wajib melakukan jihad bil qalbi, wajib, nggak boleh kan? Kalau hatinya sudah tidak berjihad melawan kemaksiatan yang dia lihat, Nabi dalam satu hadis mengatakan wadzalika ad'aful iman, itu selemah-lemah iman. Di balik itu sudah nggak ada iman sama sekali. Nanti soal hadisnya saya bacakan. Jihad bil lisan yang kedua. Ingat kalau jihad bil hati, dengan hati wajib. Jadi jangan merasa terhibur dengan kemaksiatan. Kita ini kadang-kadang teriak musik haram, alat musik haram dengan nas dari Nabi SAW, bahkan sebelumnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mendengar musik, menikmati alunan musik. Berarti kalbunya ini kan kecenderung kepadanya. Kita ini bolehnya terdengar, bukan mendengar. Sampai ada seorang sahabat begitu jalan mendengar alunan musik disumbat telinganya. Lah itu kalau nggak mungkin namanya terdengar, ya sudah, namanya telinga nggak bisa dipaksa suara makhluk sendiri, itu sudah udur. Tapi kalau cari suara apa ya? Apa sih? Itu namanya tamakkunul udun. Jadi memasang telinga baik-baik, itu nggak boleh. Apalagi kok sampai mencurahkan hartanya berinfak untuk membeli kaset atau CD tentang itu. Itu nggak super nikmat kepada Allah. Ini saya singgung musik ini karena masih terusnya seperti rokok. Iya kan? Jadi masih apa ya, menjamur di mana-mana. Nah, wajihaduhum bil lisan, berjihad melawan orang kufar munafik dengan lisan, huwa sa'nu ahlil ilmi. Itu pekerjaannya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwah, dalam kitab Syarh Sunnah, kenapa dikatakan dilarang kita ini mirah di dalam agama? Berjidal dalam agama itu enggak boleh. Jadi kita mencari ilmu itu bukan untuk berjidal. Enggak usah berjidal, enggak usah cari-cari musuh untuk berjidal, enggak usah. Seorang alim datang kepadanya, orang ahli kalam. Ayo kita berdebat. Untuk apa? Persoalan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah harus mengikuti agamanya yang menang. Kalau kita berjidal, lalu saya kalah, lalu saya ikut kamu. Kemudian datang lagi orang berjidal denganmu, kamu kalah, saya ikut siapa? Kata si alim tadi, ya ikut yang mana? Apa jawabnya? Saya tidak sudi dengan agama yang pindah-pindah. Jadi agama itu bukan untuk diperdebatkan, untuk diwujudkan dalam amaliyah, diberikan kepada manusia yang lain untuk menuntun mereka. Barangkali mereka buta, kita berikan cahaya supaya tertuntun kepada kebenaran. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wasiyatus salaf. Kalau kalian mau berjidal membantah ahli bidah ataupun orang-orang ahli kalam dari kalangan mutakallimin ahli bidah,
Faqtadu, berkhutbahlah kalian bijidalil ulama, dengan cara jidalnya ulama. Jadi kita ini sudah cukupi. Bagaimana perjidalan antara Imam Ahmad dengan musuhnya dari kalangan orang-orang Mu'tazilah. Bagaimana jidalnya Syekhul Islam. Bagaimana jidalnya Imam Ad-Darmi terhadap orang yang mengingkari Quran itu kalam Allah, bahwa Al-Quran itu makhluk dan seterusnya. Jidal yang semacam ini boleh dilakukan, tapi bagi siapa? Bagi orang yang diberi ilmu. Jadi jangan main gila-gila berjidal. Karena jangan biasakan lisan kita ini biasa untuk memperjidalkan masalah agama. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba, apabila Allah menambah ilmu kepadanya, tambahlah tawadhu dia kepada Allah dan kepada manusia. Dan apabila ditambah rezekinya, tambahlah syukurnya kepada Allah, dan tambahlah semangatnya untuk berinfak di jalan Allah, dan tambah tidak sayangnya dia kepada hartanya untuk agama Allah. Itu tanda kebahagiaan. Kalau tanda kejelekan kepada seorang hamba, begitu ditambah ilmu, tambah sombongnya. Jadi ilmu untuk diamalkan, bukan berjidal. Jadi kalau orang ngajak jidal, hindari. Kalau terpaksa kita harus melakukan jidal, terpaksa itu seperti ini misalnya. Seorang ahli bidah menyebarkan syubhat di kalangan kaum muslimin. Maka wajib bagi seorang alim yang ada di tempat itu untuk menyebarkan kesalahan dan kesesatan syubhat di tempat tersebarnya syubhat itu, lalu menerangkan tentang kebenaran yang ada. Nggak boleh diam. Tapi kalau ini suatu tataran masyarakat yang tidak ngerti apapun, dia polos. Kalau dikasih ngaji-ngaji yang tauhid apa menerima, itu nggak usah dikabari tentang kesesatan-kesesatan yang tidak pernah sampai kepada mereka. Mereka malah bingung. Sedang dakwah tidak boleh membuat bingung umat. Jadi orang tadinya ngaji kasih tauhid, alhamdulillah dapat tauhid, diamalkan. Besoknya nggak berbuat syirik lagi. Ini dapat sunnah, amalkan. Biasanya bagaimana usolli dalam sholat, usolli bid'ah, amalkan. Nggak lagi usolli. Itu bagaimana beduk sama kentongannya, tasabuh kepada Yahudi dan Nasara, lepaskan, ganti adzan saja, cukup. Nah, orang semacam ini nggak perlu dikabari tentang hal-hal yang membuat mereka repot dalam agamanya. Begitu dikabarkan kepada mereka tentang kejelekan yang tidak ada pada mereka, yang terjadi di tempat jauh yang tidak pernah datang dan sampai kepada mereka, mereka malah bingung. Nah, terus yang benar yang mana? Akhirnya malah nggak ngaji. Ini salah dalam berdakwah. Jihad kepada orang kufar dan munafik lisan itu urusannya orang yang Allah beri ilmu kepada mereka. Dan ini sebagai suatu garis yang perlu kita pahami, yang akan membedakan kalian ya ahli sunnah dengan orang-orang selain kalian dari kelompok-kelompok kebidahan. Karena seorang ahli sunnah, seorang hamba Allah yang betul-betul di atas sunnah, takut betul kepada Allah. Kalau sampai dia bicara tanpa dasar ilmu, karena dia membayangkan bagaimana dia mati, lalu dibangkitkan oleh Allah. Begitu di hadapan Allah ditanya oleh Allah tentang apa yang diucapkan, dan dia tidak punya jawabannya. Karena itu modal kita yang pokok itu ilmu, bukan semangat. Semangat itu modal, tapi yang pokok ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, seorang yang punya semangat maksimal tanpa dasar ilmu, tahawur, hantam kromo jadinya. Jadi Mbak Kromo tidak salah apa-apa, diantem itu. Akhirnya salah. Jadi kembali kepada faedah kalimat yang sederhana dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ilmu qabla al-qaul wal 'amal. Ilmu dulu sebelum bicara dan berbuat. Nah, wa huwa bayanul haqqi lahum. Bentuk jihad di lisan ini apa? Menerangkan kebenaran kepada mereka.
sebagaimana dulu saya katakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sekedar membahas sunnah Nabi tanpa memaksudkan membantah secara khusus, itu sudah merupakan bantahan kepada segala bentuk batilan. Terangkan saja sunnahnya apa adanya, enggak usah ditutup-tutupi. Dakwah salafiyah itu dakwah yang apa adanya. Sampaikan Islam itu seperti itulah Islam. Ini dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Begini para sahabat memahami dan memberi contoh. Cukup, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi, nggak usah pakai tapi, nggak usah pakai mendingan. Jadi seperti itu Islam. Jadi utuh. Yang tahu kita sampaikan, yang nggak tahu wallahu a'lam bishawab. Selesai. Jadi kan ringan. Kadang orang itu tidak tahu, memaksa tahu, tapi dengan cara yang salah. Jadi memaksa tahu, tapi tidak mau talabatul ilm, tidak mau talabul ilm, tidak mau mencari ilmu. Nah, warraju ala dhalalatihim, dan membantah kesesatan mereka. Dan tidak bisa membantah kesesatan orang yang sesat kecuali dengan ilmu. Dan itu tugas ulama. Sekalipun yang salah itu saudara sendiri, aduh, kita katakan sebagaimana kalam Syekhul Islam membantah kesesatan yang ada tersebar di kalangan kaum muslimin, itu perkara yang sangat wajib bagi orang yang Allah beri rezeki ilmu dan kemampuan. Kenapa? Bahkan ini wajib, lebih wajib dari ibadah yang lain. Dia salat, dia puasa, dia haji, dia zakat dan seterusnya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia terangkan kebatilan itu sebagai satu kebatilan dengan dalilnya, lalu dia tanamkan kebenaran di hati kaum muslimin, itu manfaatnya untuk seluruh kaum muslim. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa si ahli sunnah itu paling dibenci dengan ahli bidah? Itu bukan karena ahli sunnah sekedar mengamalkan sunnah, bukan. Yang paling mereka khawatirkan, yang paling mereka intai siang dan malam, itu adalah apa? Bayan sabilil mujrimin dari ahli sunnah. Ketika ahli sunnah menerangkan tentang jalan-jalan yang orang-orang yang sesat dari siratal mustaqim, maka mereka melontarkan syubhat bahwasanya ahli sunnah itu tidak mencintai saudaranya. Bantahannya yang demikian keras, bantahannya yang belak-belakan, bantahannya yang lugas, bahkan seterusnya. Itu yang paling mereka benci, sehingga mereka betul-betul berseberangan dengan ahli sunnah. Akhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu jihad bil lisan, dan kembali jihad bil lisan melawan siapapun itu hanya haknya ahli ilmi. Karena itu saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan antum semuanya, hendaklah kita ini duduk di tempat kita masing-masing. Artinya seorang yang masih perlu memahami dasar agama ini, dari bagaimana tauhid yang benar, untuk mengentaskan dirinya dari kesyirikan, sunnah yang dasar bagaimana hendaklah dia belajar itu, dan jangan menunjukkan dirinya di tempat yang lainnya. Karena kalau seorang mengambil tempat orang lain, padahal itu bukan haknya, hanya menimbulkan fitnah dan kerusakan. Dan contoh semacam itu banyak. Perhatikan tentang jihad hari ini. Begitu masalah jihad, kaum mayoritas kaum muslimin tidak lagi mau bertanya kepada ulama. Bahkan mereka meminta ulamanya, ada ulama jihad, ulama harakah, ulama waqi, yang hidup di medan tempur katanya. Dan itu ulama yang sekedar duduk di maktabahnya membaca kitab, dipetak-petak sama orang-orang hizbi. Lalu mereka mengatakan, kalau kita mau jihad, tanya kepada ulama yang di medan jihad, dan gak usah tanya kepada ulama atau ustaz yang cuma duduk baca kitab, gak ngerti jihad mereka. Ini menunjukkan apa? Kebenciannya kepada ulama sunnah. Dan perhatikan akibatnya. Begitu mereka lari dari ulama, lalu mengangkat orang yang bukan ulama menjadi seorang alim minal ulama, lalu meminta fatwa kepadanya, keluarlah fatwa. Yang fatwa ini menimbulkan fitnah dan kerusakan, sehingga muncul sistem jihad yang bid'ah seperti hari ini. Sampai berpartai itu wajib dan jihad fisabilillah.
Dicari dalilnya nggak ketemu. Kadang-kadang memaksakan dalil. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Wala haula wala quwwata illa billah. Karena itu tidak akan baik keadaan satu orang tatanan masyarakat kecuali dengan ilmu yang diajarkan dan disebarkan ke tengah-tengah mereka. Selama manusia itu sepi dari ilmu, banyak mampir kesalahan dan kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Datang kebenaran dan hapus kebatilan. Sesungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, al-haqq wal ilmu wal batil itu jahil. Jadi kalau datang ilmu ke suatu masyarakat, akan sedikitlah kebatilan di dalamnya. Tapi begitu sepi ilmu dari suatu masyarakat, mayoritas kebatilan mampir di dalamnya. Dan itu kenyataan. Coba kita lihat suatu tatanan masyarakat yang di situ tidak pernah tersentuh ilmu, yang diulamakan saja orang paling bodohnya manusia, katakan. Maka yang kita lihat setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai mimpi, itu isinya cuma antara syirik dengan bid'ah. Nggak keluar dari dua bentuk amal ini. Masya Allah. Dan itu masih kita jumpai tatanan masyarakat yang seperti ini. Bahkan dengan hulunya dan kultusnya kepada kiai yang tadi mengharamkan masuknya ilmu ke tempat mereka. Dan itu bahaya. Karena kalau mereka tidak terbimbing dengan ilmu, tidak ada lagi yang membimbing mereka kecuali hawa. Karena di dunia ini cuma ada dua. Al-ilmu yang membawa kepada kebaikan, wal hawa yang membawa kepada kesesatan. Cuman dua itu. Karena itu kalam Syekhul Islam yang sering saya ulang berkisar dua ini. Man lam yattabi ilmahu faqad ittaba'a hawa. Siapa yang tidak mengikuti ilmunya, pasti dia mengikuti apa? Hawa nafsunya. Karena di samping ilmu enggak ada kecuali apa? Hawa nafsu. Misalkan kita sajalah, kita ini beramal. Satu amalan, katakanlah dalam urusan sholat, lalu kita beramal. Satu amalan ini kita ditanya ilmunya, nggak pernah dengar, nggak pernah baca, nggak ngerti dalilnya. Mesti ini sekedar mengikuti apa? Hawa nafsu. Padahal semua kelompok-kelompok yang dikabarkan oleh Nabi yang menyempal dari kelompok yang benar, yaitu manhajnya para sahabat, itu semuanya di atas hawa nafsu. Begitu beraneka ragamnya hawa nafsu, sekalipun hakikatnya satu. Kenapa hawa nafsu disebut hawa? Hawa, usammal hawa, li'annahu yuhwi sahibahu ilan nar. Karena itu akan melemparkan pelakunya ke dalam neraka. Jadi hawa nafsu disebut hawa karena yuhwi sahibahu ilan nar, karena akan menuntut pelakunya ke mana? Ke neraka. Wa iyadzan billah. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jihad melawan orang kufar yang sudah kita pelajari, dan jihad melawan orang munafik yang sudah kita pelajari, jihad dengan hati. Mulai detik ini sampai kepada kita ilmu, uras dari hati kita ini ke wala, kecenderungan kita kepada orang kufar dan orang-orang munafik dan yang semisal mereka, dan tanamkan kebencian yang jujur kepada mereka. Lalu nampakkan sunnah dan Islam ini di hadapan mereka, agar mereka tahu bahwa kita ini bukan mereka dan mereka bukan kita. Hindari dalam seluruh sekup kehidupan kita ini semua perkara yang menyerupai mereka. Baik itu cara potongan rambut, cara jalan, pakaian, gaya. Ada orang nyemprot rambutnya karena mengamalkan sunnah, mencelup rambutnya dengan pirang dan seterusnya. Itu hakikatnya bukan mengamalkan sunnah, malah justru potongannya mirip orang lain. Nah kalau pakai itu pakai kopiah, pakai gamis, terus semua rata, kemudian sholat di masjid, enggak. Lah begitu pakai hawe, kaos gini, jalan nenteng turis atau sutris kalau orang Jawa. Lah kan ini tasawuf bil kufar, tapi berdalil dengan apa? Mengamalkan sunnah. Masya Allah. Nah, akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua jihad bil lisan.
Allah memberi rezeki kepada kita ilmu, gunakan ilmu itu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Tuntun saudara kita yang buta kepada bisa melihat, dari kegelapan kepada cahaya, dari kebengkokan kepada yang lurus, dari kesesatan kepada petunjuk. Dan jangan bakhil dengan ilmu, tetapi boleh memberikan ilmu itu secara maratib sesuai kebutuhan manusia. Dan muliakan ilmu yang Allah miliki dengan cara diamalkan. Muliakan ilmu yang Allah berikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tadi, dengan cara kita dakwahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita dan makrifat kita kepada Islam, dan mendorong kita untuk betul-betul konsisten di atas sunnah Rasulullah SAW, membersihkan diri kita dari semua warna-warna yang menyimpang dari sunnah, lalu kita pegang itu sampai kita menemui Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin.